Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan biodiversitas dan ancaman biodiversitas. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pemanfaatan biodiversitas. Seperti yang kita ketahui, biodiversitas merupakan keanekaragaman hayati yang terdapat di muka bumi, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu daerah. Dalam pemanfaatan biodiversitas terbagi menjadi 4 bidang, yaitu di bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pendidikan, dan di bidang bioprospecting. Pemanfaatan di bidang ekonomi seperti sebagai sumber makanan. Jadi, setelah kita mengetahui keanekaragaman hayati yang ada, kita akan mulai mengembangkan banyak alternatif sehingga dapat menjadi sumber makanan. Yang kedua, dapat menjadi penyedia obat di masa depan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi nyata kepada industri nasional. Dan yang keempat, bisnis kesenangan dan sebagai sumber inspirasi. Jadi, seperti bisnis yang bersumber dari temulawak yang dapat dibuat menjadi kemasan modern. Yang kelima, dapat menjadi mata pencarian masyarakat seperti petani. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa keanekaragaman hayati sejatinya bisa menjadi alternatif bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, pengetahuan dan pola pikir yang berbasis pada keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting untuk masa depan. Selanjutnya, pemanfaatan di bidang budaya. Beberapa tumbuhan dan hewan dimanfaatkan untuk adat atau ritual tertentu, yaitu tradisi nyekar atau ziarah kubur, yang menggunakan berbagai jenis bunga seperti mawar, melati, cempaka, dan kenanga. Yang kedua, upacara kematian di Toraja menggunakan beberapa tanaman yang diyakini memiliki nilai magis, seperti limau, daun kelapa, pisang, dan rempah-rempah. Yang ketiga, upacara ngaben di Bali juga menggunakan 39 jenis tumbuhan yang beraroma harum seperti kenanga, melati, cempaka, pandan, sirih, dan cendana. Selain bermanfaat di bidang ritual atau upacara kebudayaan, pada beberapa masyarakat lain juga memanfaatkan keanekaragaman hayati pada pengobatan dan juga bahan makanan. Selanjutnya, pemanfaatan di bidang budaya. 1. Sebagai penunjang praktikum. 2. Sebagai bahan ajar yang disusun dalam bentuk handout, modul, buku, dan lain-lain, seperti pada gambar tersebut. Yang ketiga, sebagai sumber belajar dan pelatihan-pelatihan usaha. Dan yang terakhir yaitu di bidang bioprospecting. Biodiversity prospecting atau disebut bioprospecting merupakan pencarian secara sistematis terhadap biokimia dan informasi genetik di alam dengan tujuan untuk mengembangkan produk-produk yang berharga secara komersial pada bidang farmasi, pertanian, kosmetik, dan lain sebagainya. Bioprospecting memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan memberi manfaat bagi kustodian sumber daya hayati masyarakat umum di suatu negara, staf komersial, petani, masyarakat desa hutan, dan masyarakat adat yang memanfaatkan atau memelihara sumber daya tersebut. Dalam bioprospecting terdapat 4 tahap. Tahap ke-1 yaitu inventarisasi pengetahuan lokal, eksplorasi sumber daya hayati, dan koleksi spesimen. Tahap kedua berisi identifikasi dan isolasi senyawa aktif atau informasi genetis dan karakterisasi serta produk senyawa spesifik.
Tahap ketiga berisi scanning dan konfirmasi aktivitas biologis. Tahap keempat, pengembangan produk dan pengujian, serta komersialisasi produk. Jadi, bioprospecting dapat dilihat sebagai salah satu di antara berbagai bentuk bisnis keanekaragaman hayati, yaitu sebuah perspektif bisnis baru yang mengandalkan pada pemanfaatan mendalam tentang karakteristik dan nilai potensial dari keanekaragaman hayati. Kebutuhan dan dorongan dunia usaha untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati ini berpotensi untuk menimbulkan masalah yang diistilahkan dengan biopirasi. Contoh kasus biopirasi pada tahun 2019 yaitu kasus pengambilan lebih dari 200 sampel tumbuhan dan satwa liar tanpa izin oleh warga negara asing dari kawasan hutan Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Dari kasus tersebut diketahui bahwa biopirasi ini terjadi karena adanya ilegalitas dalam pengambilan sampel warga negara asing di kawasan hutan Indonesia. Selanjutnya, manfaat bioprospecting itu seperti apa saja, yaitu manfaat non-moneter yang dihasilkan antara lain mencakup pertukaran informasi, pengetahuan maupun teknologi melalui diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan pelatihan. Selain itu, manfaat lainnya dapat berupa kepemilikan bersama terhadap hak kekayaan intelektual dan juga pengembangan sarana dan prasarana. Yang kedua, manfaat moneter antara lain seperti penghasilannya didapat dari royalti ataupun lisensi produk komersil yang sudah dipasarkan tersebut. Dampak negatif bioprospecting. Di banyak kasus perusahaan farmasi atau sebagai salah satu pelaku usaha yang mengandalkan bioprospecting di dalam inovasi usahanya, memberikan investasi yang besar di dalam penelusuran senyawa aktif potensial dari tumbuhan yang kadang hanya dapat menyaring satu atau dua saja dari ratusan tumbuhan yang ditelusuri. Pembagian keuntungan ilmu maupun materi lain terkait bioprospecting yang belum merata. Terdapat beberapa lembaga yang terkait dalam bioprospecting seperti 1. Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Baiklah, kita akan melanjutkan ke ancaman biodiversitas Indonesia. Sebelumnya, materi yang akan kita bahas yaitu 1. Jenis ancaman dan bahaya. 2. Isu terkini ancaman biodiversitas Indonesia. 3. Upaya pelestarian biodiversitas. Pada jenis ancaman dan bahaya, terdapat 6 jenis yaitu 1. Degradasi dan kehilangan habitat atau hutan. 2. Fragmentasi habitat. 3. Eksploitasi berlebih. 4. Invasi spesies asing. 5. Hama dan penyakit. 6. Perubahan iklim global. Terjadinya degradasi dan kehilangan habitat hutan yaitu dikarenakan hutan yang menurun tingkat keanekaragaman flora dan faunanya merupakan akibat dari adanya penebangan pohon secara terus-menerus atau cuaca alam yang tidak menentu. Contoh lainnya, kebakaran hutan, polusi pestisida, polusi air, dan polusi udara. 2. Fragmentasi habitat merupakan pembagian habitat yang luas menjadi 2 atau lebih yang mengakibatkan memperkecil wilayah penyebaran spesies satwa, menurunan kemampuan penyebaran sumber pakan, penurunan populasi dan keanekaragaman jenis. 3. Eksploitasi berlebih dikarenakan adanya perburuan dan pemanenan berlebih merupakan contoh eksploitasi berlebih yang menurunkan keanekaragaman hayati. Seperti pada gambar tersebut, penangkapan ikan yang berlebihan juga mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati. 4. Invasi spesies asing, yaitu spesies pendatang di suatu wilayah
yang hidup dan berkembang baik di wilayah tersebut dan menjadi ancaman bagi biodiversitas karena spesies lama kurang beradaptasi dengan spesies baru sehingga mengakibatkan ancaman bagi keanekaragaman hayati. 5. Hama dan penyakit. Adanya hama dan penyakit ini mengakibatkan penurunan kualitas maupun kuantitas pada sebuah komunitas. Materi yang kedua, isu terkini ancaman biodiversitas Indonesia. Sebenarnya, isu-isu ancaman biodiversitas selalu ada sejak zaman dahulu di Indonesia, yang muncul dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bernama Siti Nurbaya. Ia menjelaskan beberapa isu yang ia sampaikan pada tweet, yaitu seperti pengembangan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Yang kedua, ia mengatakan bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values dan goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Materi yang ketiga yaitu upaya pelestarian biodiversitas, seperti 1. Menjaga proses penting serta sistem penopang kehidupan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan. 2. Melestarikan keanekaragaman plasma nutfah yang penting bagi program budidaya agar dapat melindungi dan memperbaiki sifat-sifat tanaman dan hewan budidaya. 3. Menjamin kesinambungan pendayagunaan jenis dan ekosistem oleh manusia. 4. Agroekosistem atau agroforestry adalah kawasan yang dikelola dengan semi-intensif yang berorientasi pada produk dengan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap input energi dan materi dari luar. 5. Konservasi ex situ, program konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya seperti di botanical garden. 6. Suspension ex situ, program ini merupakan aplikasi ilmu biologi yaitu bioteknologi, metabolisme organisme hidup diperlambat bahkan dihentikan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam konservasi golongan ini adalah bank gen, bank biji, koleksi kultur jaringan, dan pengawetan cryogenik atau cryopreserved gamet, zigot maupun embrio. Baik, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.